umumkan, anda dipecat. Pak Tua, saya bisa bikin perusahaan ini bangkrut. Asisten Jiang, Asisten Ji, panggil manajemen rapat. Saya sibuk, tidak pergi. Tapi, Asisten Ji menekankan khusus. Ini perintah Pak Liu. Harus hadir. Baiklah, segera ke sana. Jiang Chen kok datang. Bukannya dia tidak pernah ikut rapat. Siapa tahu, mungkin asisten Ji yang menyuruhnya. Mereka berdua memang selalu tidak akur. Ada tontonan seru. Terima kasih atas waktu. Hadir di rapat ini. Hari ini, Asisten Ji punya proposal yang akan diumumkan. Semuanya, setelah berbulan-bulan begadang, akhirnya saya menyusun rencana pemasaran epic. Seperti diketahui, pangsa pasar Liu Group selalu stabil di posisi teratas. Untuk naik satu langkah, harus menambah investasi. Jadi, kita tidak boleh hanya hitung untung rugi saat ini. Sekali semangat, investasikan 20 juta untuk iklan. Kuasai pasar kelas atas. Apa pendapat kalian? Ini adalah proposal yang saya susun berbulan-bulan, Asisten Ji. Tentu, jika ada yang punya pendapat berbeda, silakan sampaikan dengan leluasa. Pak Liu selalu menurutinya. Siapa berani berpendapat? Terakhir, kepala departemen mau ragu setengah kalimat, besoknya langsung dipecat. Jiang Chen, terus main happy. Apa Anda tidak setuju dengan saya? Nah kan, mulai cari-cari kesalahan. Anda cuma boneka. Apa yang saya omongin gak ada yang ngerti. Mana bisa kasih pendapat? 7 juta cuma buat promosi nggak berguna. Lebih baik langsung. Bakar aja sekalian biar beres. Kamu bilang apa? Pak Tua, kamu juga dengarkan. Ini perusahaan yang kamu rela bakar habis demi dukung. Jiang Chen, kamu ngomong sendiri sama HP ngomongin apa sih? Gua tanya lo. Jawab! Gua bilang rencana lo penuh celah. Apa hak lo ngomong gitu? Target sasaran salah. Pilihan saluran gak tepat. Lo habiskan 20 juta ini, sama aja kayak bakar duit. Dibakar masih bisa kasih cahaya panas. Sedangkan lo berbulan-bulan begadang. Cuma mikir begini doang. Lo itu cuma pemalas gak kerjaan. Berani juga ngeragui rencana gua. Gua nyatakan, lo dipecat. Sekarang keluar! Kamu juga setuju? Oh, Ini juga pendapat saya. Jiang Chen, kamu dipecat. dengarkan. Gue dipecat. Mereka suruh lu pergi. Akhirnya bisa pulang. Benar-benar gila. Hah, ngomong sendiri sama HP. Jiang Chen, lo jangan nonton drama pendek kebanyakan, sampai otak lo korslet. Yang ditelepon itu siapa? Ayah miliarder lo? Atau kakek lo? Anak muda sekarang ya, setiap hari nonton drama pendek, tiap hari gak tahu mikir apa, suka banget berkhayal, ayah miliarder, kakek super kaya, hahaha, mampus lo, salahin aja kemampuan lo sendiri jelek, hidup cuma makan nasi doang, rencanaku, hanya kamu yang bilang ada masalah, hahaha. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena kakek diam-diam menambah lubang keluarga Liu, perusahaan ini sudah bangkrut dari dulu. Adapun Liu Ruyan ini, cucu sulung sudah dapat istri belum? Cucu kecil, istri cucu, cucu sulung, cucu sulung. Setua ini, soal mencari istri, begini tidak serius, usia sudah besar, kakek, aku baru 24 tahun ini, lah! Di desa yang 24 tahun, semuanya sudah jadi ayah dari beberapa anak. Sudahlah, aku juga tidak mengharapkanmu lagi. Gua sendiri. Cu tetangga Liu Dongfang dari keluarga Liu. Gua ngomong sama lo baik-baik. Lo besok harus pergi ke perusahaannya kerja. Gua kakek, aku direktur utama perusahaan miliaran yuan. Lu suruh aku kerja di perusahaan kecil. Maksud lo adalah, mulai hari ini, Liu Ruyan itu adalah tunanganku. Kakek, selama setahun ini, aku sesuai keinginanmu, membuat keluarga Liu yang seharusnya bangkrut sampai ke IPO, terlebih membuat Liu Ruyan menjadi pendatang baru bisnis tahun ini. Sayang sekali. Yang dia inginkan bukan pria yang membantunya naik ke puncak, tapi yang bisa di depannya berpura-pura anjing yang mengibas ekor. You pikir ini tempat apa? Mau semua orang serius rapat? Lu mencuy! Target kinerja setahun penuhku. Semua sudah tercapai. Lihat HP kenapa. Kalau tidak keluar, aku panggil satpam. Silakan. Jiang Chen, prestasimu memang bagus, tapi ini kantor perusahaan. Tolong segera tinggalkan ruang rapat. Direktur Liu, kamu yakin mau mengusirku? Aku tidak mau mengulanginya untuk kedua kalinya. Kalau kamu punya sedikit sopan santun, harusnya kamu tahu batas diri. Kalau aku tidak mau pergi? Jangan salahkan aku yang kejam. Jiang Chen, jangan tidak tahu malu. Direktur Liu sudah bicara. Apa lagi yang kamu lakukan di sini? Tolong pergi. Kamu merebut ponselku.
dapat ponselmu, aku tidak hanya merebut ponselmu, aku juga mau merenggutmu. Aduh, aduh! Kamu, ini hadiah ulang tahun dari Direktur Liu. Harga 800.000. Sendiri tidak bisa berdiri tegak. Siapa yang bisa disalahkan? Jiang Chen, kamu keterlaluan. Kamu tidak hanya mengganggu rapat. Sekarang juga merusak barang milik orang lain. Direktur Liu, jangan biarkan dia lolos begitu saja. Dia harus ganti rugi. Semua orang menatapku dengan pandangan iba atau geli melihat celaka, seperti sedang menunggu. Sebuah pertunjukan dimulai, satu babak. Masih mau ribut? Aku ganti rugi, 800.000, kan? Apa 800.000? Itu 800 juta. Kamu masih belum sadar. Ada apa? Tidak terima. Hadiah dari Direktur Liu menyuruhmu bayar 800. Itu sudah dianggap. Demi hubungan pertunanganmu dengan Direktur Liu. Kalau tidak, 1 miliar. Jam tangan ini bisa 1. Jiang Chen benar-benar bermasalah. Asisten Jiang, lebih baik kamu mengaku saja. Mengaku dan minta maaf, mungkin Direktur Ji masih bisa membiarkanmu tetap di sini. Iya, ayah. Ngerusak barang orang. Udah seharusnya ganti rugi. Iya. Ngerusak barang orang memang harus ganti. HP gue, lo harus ganti ya. Sudahlah, Jiang Chen. Karena semua sudah bilang gini, asal lo minta maaf sekarang sama gue bisa pertimbangkan. Biar lo bayar lebih sedikit. Mungkin bisa juga lo tetap tinggal. Keluarga Liu yang terhormat, kekuasaan bicara jatuh ke tangan. Anjing Lo bilang apa? Lo mau mati? Hah? Jangan ditambah lagi ya. Seolah-olah lo bisa mengeluarkan itu. Betul-betul. 8 juta loh. Jiang Chen, jangan. Lo sekarang nggak punya pilihan. Uang tunai 8 juta. Wait 5 menit di ruang rapat grup Liu. Bikin gua ketawa. Katanya uang tunai 8 juta. 5 menit antar ke ruang rapat. Kira ini drama pendek ya? Kok gue jadi antagonis? Kalau nggak punya kekuatan, jangan ngarang. Jaring besar itu. Pura-pura gagah. Siapa sih? Jiang Chen, Mukamu kayak nggak punya apa-apa. Nggak usah lo ganti rugi. tapi perjanjian pertunangan dibatalkan. Kita Berpisah baik-baik. Lo yakin? Jiang Chen, Direktur Liu udah bilang nggak usah ganti. Lo ngapain masih di sini? Minta maaf aja belum? Jiang Chen, ini bajingan. Berani main tangan sama gue. Gue hari ini lantai jengga. Iya, bikin gigi lo berantakan. Lindungi Tuan Muda Jiang. Kepala Cabang Zhang. Siapa ini? Ini kamu nggak tahu. Direktur Jiang dari Bank Haicheng. Ini adalah dewa rezeki. Perusahaan kita. Bulan, perusahaan bahkan meminjamkan 1 miliar. Apa? 1 miliar. Lalu sekarang datang ke sini buat apa? Tunggu, tadi dia panggil Jiang Chen, panggil apa? Apa? Jiang. Kamu nggak apa-apa? Barangnya mana? Jiang, yang Anda minta Begitu kampungan. Direktur Bank Haicheng yang terhormat datang sendiri untuk mengantarnya. Jiang Chen sebenarnya orang apa? Bahkan ketua lama juga nggak dapat perlakuan seperti ini kan? Maaf merepotkan. Bisa melayani Tuan Jiang. Ini kehormatan saya. Paman Zhang, hal kecil sampai merepotkan Anda datang sendiri. Iya, Direktur Jiang, sebelum Anda datang, kenapa nggak bilang dulu? Kami bisa menyambut Anda lah. Paman Zhang, kakek 2 hari lalu masih menyebut Anda, selalu ingin mengundang Anda ke rumah. Saya nggak ingat. Ada yang seperti Anda. Jiang, ada lagi yang lain yang bisa saya lakukan untuk Anda? Lain kali makan di rumah. Pulang dulu. Terima kasih Tuan Jiang. Kalau begitu kami pergi dulu. Terakhir kali. Apa kita memberikan pinjaman kepada keluarga Liu? Iya, Paman Zhang, urusan terakhir harus berterima kasih kepada Anda. Pinjaman itu, Dulu benar-benar buta. Perusahaan yang nggak punya aturan seperti ini. Yang sebelumnya disetujui. Sebaiknya jangan dicairkan dulu. Evaluasi lagi. Kamu tidak boleh seperti ini. Direktur Jiang,
Direktur Liu, perusahaan sedang menunggu dana ini. Tolong, sekarang apa yang harus kita lakukan? Hancur, hancur. Baru saja listing sudah jatuh. Sekarang persaingan begitu ketat. Perusahaan Liu tidak akan Jiang Chen dan Direktur Zhang. Sebenarnya apa hubungan mereka? Masalah dana. Jangan-jangan karena dia... Jiang Chen. Semua karena Jiang Chen. Jiang Chen. Kamu tadi diam-diam dengan Direktur Zhang. Bicara apa? Kenapa dana tiba-tiba hilang? Apa yang saya katakan, lebih baik lihat apa yang kalian lakukan. Ada orang yang bisa bikin rencana. Bodoh seperti ini di perusahaan. Tidak meminjamkan dana ke perusahaan. Itu adalah berkah bagi perusahaan. Jiang Chen. Diam kamu. Sudah. Hemat tenaga buat makan. Tidak kurang 1 sen pun. Oh iya. Jiang Chen. Kamu dan... Jam yang dibeli seharga 8 juta tentu tidak bisa lagi dipakai di tanganmu. Karena sudah rusak, ya buang saja. Jiang Chen, kamu berani satpam masuk dan ambil barang ini. Baik, hitung-hitung kita sudah beres. Sekarang cepat saja. Hah, jam tanganmu sudah saya ganti, tapi HP saya ini kamu belum ganti. HP murahan. Masa minta ganti? Ambil saja ini. Lebihnya anggap hadiah. Ubah. Kamu masih kurang. 99,9500. Coba. Maksudmu, HP kamu. Boleh kata. Jiang Chen, kamu pikir kamu sudah gila? Satu ponsel. Kamu benar-benar berani bilang ya? Manager Zhang. Mungkin kopinya bikin kamu gila. Ponsel apa yang bisa seharga itu? Iya. Apa dia kesal karena sesuatu? Tadi dia kenal Direktur Zhang. Jadi sombong banget. Mulutnya nggak bisa dijaga. Berani omong besar apa. Memoha jangan banyak bicara. Hukum bilang harus ganti rugi sesuai harga. Jiang Chen, pemerasan bisa masuk penjara. Loh, 100 juta. Kamu mau masuk penjara? 100 juta itu, gimana waktu dihabisin 8 jutaku? Kamu, Jiang Chen, ini aku ngasih tahu kamu dengan baik. makasih atas kebaikanmu. Kasih aja ke anjing, jangan kasih aku. Jiang Chen, omong besar itu asyik. Ponsel murahan ini. Kamu pikir aku ini apa? Jiang Chen, cukup sudah. 10.000, bawa yang dikasih asisten Ji. Sekarang pergi juga. 10.000, sudah. Masih ada 99,99 juta. Kapan pergi? Dan aku saranin kamu cepat pergi. Kalau enggak, gua bakal lempar lu dari sini. Lempar keluar. Siapa yang mau menyakiti Tuan Jiang? Lindungi Tuan Jiang. Tuan Jiang, kamu nggak apa-apa. Siapa ini? Apa kamu nggak lihat berita? Zhou Ziming dari Tianxing Group, perusahaan Tianxing di bawahnya, nilai pasar sudah tembus 100 miliar. Orang besar kayak gitu, biasanya cuma lihat di berita. Kenapa bisa ke sini? Mungkin... Lao Zhou, kamu? Halo, Direktur Zhou. Saya Liu Ruyan dari grup Liu. Sebelumnya aku ada di tempat kakek. Pernah dengar soal Anda? Tuan Jiang, kami mendeteksi ponsel Anda mengalami benturan aneh, sehingga memicu alam. Khawatir Anda dalam bahaya, khusus datang mengecek. Untung kami datang tepat waktu. Kalau tidak, penjahat ini sudah berhasil. Masa sih. Jangan ini, kau bisa kenal banyak orang. Direktur Zhou. Saya Jiboda, waktu konferensi pers kemarin, saya sempat mengambilkan Anda air minum. Anda lupa? Jiang, ada apa ini? Ya. Cepat lepaskan dia. Saya masih menunggu dia ganti rugi. Ternyata Direktur Zhou juga datang karena Jiang Chen, ponsel ada alarm juga. Ziming sendiri. Ini terlalu gila. Tahun 2060. Kamu yang merusak ponsel Tuan Jiang. Saya... Kamu tahu tidak? Pembuatan ponsel ini menghabiskan begitu banyak jeripayah ilmuwan, tahun ilmuwan di seluruh dunia terhadap ponsel ini. Meneliti selama. Sekarang kamu bilang sama gue, kamu udah merusak ponsel ini. 1 tahun tak. Ilmuwan. Direktur Zhou, Anda yakin kita ini tidak sedang syuting drama pendek? Ini terlalu gila. Ada pandai. Otakmu koslet ya? Ini laporan identifikasi. Lihat sendiri. Quantum cahaya energi. Mas Kutub Utara sebuah ponsel bisa sampai ada hubungannya dengan tanah bulan. Sampel ini tidak mungkin salah. Laporan ini asli. Kamu ini sebenarnya siapa? Hei Ji,
Kita lebih baik urus soal ganti rugi saja. Tidak! Sebuah ponsel bagaimana? Kalian semua palsu! Kalau semua cuma akting, ini namanya pemerasan! Kami semua palsu. Apa dia mau bilang? Kita semua AI. Meme itu sudah basi. Biarkan Tuan Xiang main akting bersamamu! Kau juga pantas! Tuan Gou, pasti ada kesalahpahaman. Kau cucu Liu Dongchuan itu. Tuan Zhou! Kau kenal kakekku? Syukurlah. Orang tua itu begitu licik! Bagaimana? Bisa punya cucu buta, karyawan saja payah begini! Bayangkan otak bos di belakangnya! Tuan Zhou! Menurutku, kerja sama kita sebelumnya sebaiknya dibatalkan saja. Aku takut terlalu dekat dengan kalian. Nanti otakku ikut rusak. Kau mau batalkan kerja sama kita? Ini susah payah kakek. Tidak. Oke, lo benar-benar dibatalkan di pihak kakek. Tuan Zhou! Tuan Zhou! Asisten Ji, jangan ambil pusing. Betul, Tuan Zhou! Beri kami satu! Bayar dulu ponselnya! Kalau kau tidak mengaku, kita bisa tempuh jalur hukum. Perusahaan Tianxing, kami punya 100.000 orang. Siap kapan saja. Kakek! Tianxing tidak hanya batalkan kerjasama, Oh Zhou juga bantu Yang Chen memeras kami. Betul, Tuan Liu. Zhang Chen dipecat. Dendam! Cari aktor untuk menjebak kami. Aduh! Kakek! Kau bela Haji Boda kenapa? Jelas Yang Chen! Kau diam! Dasar brengsek buta! Kau fikir perusahaan Liu kali ini bisa dapat pesanan miliaran? Haji Boda ini? Apa karena? Bukan begitu. Itu karena Tuan Muda Zhang menyuruh Tianxing, Tuan Muda sejati Zhang Chen, menyembunyikan identitasnya untuk membantumu. Itu hasil jerih payahku memohon jodoh sejati untukmu. Zhang Chen! Kau adalah Tuan Muda sejati Tianxing. Kau menipuku. Aku sudah memberimu 30 kesempatan untuk mengaku. Setiap kali kau memilih untuk mempermalukanku bersama Jiboda. Zhang, karena kontrak dibatalkan, kita tempuh jalur hukum. Udara di sini kotor. Oh, sekali! Ayo pergi! Direktur Liu! Kantor pusat Tianxing mengirim surat resmi membatalkan total semua. Jangan! Kalau Pak Tua tidak sadar, kita tidak bisa ambil sampel perusahaan untuk menarik dana. Begitu kontrak batal, seluruh Haicheng, semuanya menjauhi kita. Jiang Chen aktif mengajakku 30 kali. Sekarang kau bahas ini buat apa? Tapi setiap kali aku memilih menemanimu dan membatalkan janji dengannya, aku bahkan malas membalas pesannya. Dia terus menungguku. Akulah yang dengan tanganku sendiri menghancurkan jalan keberuntunganku. Kau sadarlah, Zhang Chen menyembunyikan identitas. Biar kau kelihatan bodoh, dia sama sekali tidak mencintaimu. Sekarang aku harus pergi mencari direktur lain untuk pinjam uang. Pinjam uang! Ya, Haicheng sekarang siapa yang berani memberi perusahaan Liu Shi 1 sen pun? Direktur Zhang, kita kerjasama. Tolong beri tenggang waktu beberapa hari. Tianxing sudah total memutuskan hubungan dengan kalian. Siapapun yang dekat dengan kalian pasti sial. Hari ini harus dilunasi. 20 juta pembayaran barang. Kalau tidak, besok di pengadilan. Pendengar, hari ini Tianxing Group, ketua misterius itu resmi kembali ke pos. Dia benar-benar dewa? Lihatlah Liu Shi, Tianxing Yi. 1 hari saja sudah ambruk. Terima kasih semuanya. Sekarang kita dengan tepuk tangan paling bermeriah. Pemimpin tertinggi Tianxing Group. Keluar kejap, Gang. Satu-satunya pewaris Tuan Zhang Chen. Menyambut Direktur Zhang kembali. Zhang Chen! Aku benar-benar mengusir dengan tanganku sendiri. Zhang Chen! Direktur Liu ada urusan.
Jiang Chen, kumohon beri aku 5 menit. Kakek sedang dirawat darurat. Perusahaan akan bangkrut. Aku tahu aku salah. Dulu aku buta. Ruyan, kenapa kau memohon padanya? Tianxing batalkan kerjasama. Dia hanya balas dendam pribadi. Satpam, seret orang yang menggonggong ini keluar. Jangan kotori mata Direktur Jiang. Liu Ruyan ini, Jiang Chen pergi ke tempatmu. Kau telah melakukan begitu banyak, tapi kau hanya ejekan sinis, dingin dan kejam. Putuskan pertunangan. Kau, siapa kau? Aku adalah kepala petugas strategi Tianxing. Jaga tunangan Jiang Chen. Direktur Zhou, ayo pergi. Jiang Chen akan terlambat. Direktur Liu, benar-benar tidak sanggup lagi. Surat pemutusan kontrak Tianxing Group. Sore ini cabang baru di Haicheng. Semua bank mengirim pemberitahuan penagihan. Meminta kami dalam 3 hari melunasi semua dapur yang jatuh tempo. Total 300 juta yuan. Berapa sisa di rekening perusahaan? Paling banter kurang dari 10 juta. Dan yang lebih parah, hari ini pemasok bahan baku semua berhenti pasok. Minta pembayaran tunai langsung. Jika tidak, mereka akan segera menggugat kami. Anda harus ambil keputusan. Dulu kita bergantung pada kontrak dengan Tianxing. Semua orang memberi kita muka. Sekarang Tianxing, bahkan pelanggan lama kita yang sudah 5 tahun, mulai menarik investasi. Ini semua gara-gara Jiang Chen. Bukan. Urusan Tuan Jiang. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Menyalahkan Direktur Liu atau aku? Jiang Chen menyembunyikan identitasnya, sengaja menjebak perusahaan Liu. Apa kalian tidak lihat? Kalau dia benar-benar mau bantu keluarga Liu, masa segitu tega? Asisten Ci, jangan bicara semanis itu. Dulu waktu Tuan Jiang jadi asisten di perusahaan, siapa yang tiap hari seenaknya nyuruh-nyuruh, bahkan nggak mau liatin mata? Betul. Sekarang perusahaan Liu mau bangkrut, kamu malah cuci tangan. Berani kau bicara begitu padaku? Jangan lupa, akulah asisten direktur utama. Besok perusahaan Liu dilikuidasi. Kau nggak akan jadi apa-apa. Cukup! Kalian semua diam! Ibadah! Sampai sekarang kau masih mengelak dari tanggung jawab? Kalau bukan karena aku termakan hasutan, setiap hari dengar omonganmu di telingaku, masa aku harus mengusir Jiang Chen? Ruyan, aku semua itu demi Tuan. Sekarang kau malah berbalik. Demi aku, Magitinto, Jiang Chen di keluarga Liu, merawatku dalam hujan dan panas. Merawat kakek. Bahkan saat aku menandatangani kontrak salah, dia diam-diam di belakang, membantu menutup lubang Tianxing. Sedangkan kau bisa bikin akun palsu, bisa rebut kredit, apalagi yang bisa kau lakukan? Direktur Liu, jangan berantem. Ini surat penyitaan aset sementara. Kalau sebelum besok sore tidak dibayar ganti rugi Tianxing, ponsel itu atau melunasi utang bank, gedung Liu akan disita. Maaf, Direktur Liu. Hari ini jadwal Direktur Jiang sangat padat. Tanpa janji temu, Anda tidak bisa masuk. Tolong, bantu saya menyampaikan. Saya Liu Ruyan dari grup Liu. Jiang Chen? Direktur Jiang dulu asisten saya. Dia kenal saya. Saya benar-benar ada urusan mendesak dengannya. 1 menit, boleh? Direktur Liu, Anda bilang sendiri, itu dulu. Sampai depan Anda adalah pimpinan tertinggi grup Tianxing, orang di Haicheng yang ingin bertemu Direktur Jiang. Bisa antre dari sini sampai Sungai Pujang. Kalau semua orang bisa pakai masa lalu sebagai alasan, tempat macam apa Tianxing kita ini? Seorang resepsionis kecil, sombong sekali. Dulu Jiang Chen di grup Liu kami, bahkan tidak pantas menuangkan teh untuk Ruyan. Jaga mulutmu. Kalau masih ribut di sini, langsung saya bawa ke kantor polisi. Si Paida. Kamu pikir kamu belum cukup menyusahkan aku? Kamu! Saya cuma membelamu. Manajer, saya mohon kakek saya masih terbaring di ICU. Kalau hari ini tidak bertemu Jiang Chen, Bu Liu akan hancur. Biaya rumah sakit kakek saya pun terputus. Bahaya. Bantu saya sambungkan telepon internal. Bukankah itu direktur wanita dingin dari grup Liu? Kenapa bisa jatuh sampai begini? Katanya karena dia menolak putra kandung Tianxing. Menganggap burung Phoenix sebagai ayam, karena dapat ganjarannya. Direktur Liu, jangan bikin kami susah. Direktur Jiang sudah pesan. Orang grup Liu dan anjing dilarang masuk. Kalau Anda masih tidak pergi, kami hanya bisa panggil satpam untuk mengusir paksa. Dan anjing dilarang masuk. Nona Liu, kondisi Tuan Liu sangat berbahaya. Kali ini karena amarah yang tiba-tiba menyerang jantung, menyebabkan infark miokard yang luas. Meskipun untuk sementara stabil, tetapi selanjutnya perlu perawatan 24 jam dan obat impor untuk bertahan. Dokter, pakai obat terbaik. Berapapun biayanya, harus selamatkan nyawa kakekku. Nona Liu, saya percaya bakti Anda.
Tapi tadi bagian pembayaran memberitahu saya. Perusahaan grup Liu Anda, rekening medis yang terafiliasi, sudah dibekukan. Sekarang saldo di rekening Tuan Liu hanya cukup sampai malam ini. Kenapa begitu cepat? Dibekukan? Ruyan, ini tidak baik. Surat pemberitahuan penagihan sudah sampai ke saya. Katanya sebelum jam 12 malam ini, jika tidak membayar lanjutan, uang muka operasi 500.000 dan deposit, maka Tuan Liu akan dipindahkan ke bangsal biasa. Perawatan khusus dihentikan. Dok, tolong beri keringanan, boleh? Saya Liu Ruyan, pasti akan melunasi. Nona Liu, bukan saya tidak mau memberi keringanan. Ini aturan keras rumah sakit. Dan saya dengar, sekarang di Haicheng sedang tersebar kabar kebangkrutan Liu, pihak perusahaan obat. Sudah tidak mau membayar di muka obat impor untuk Anda. Ruyan, bagaimana kalau kita bawa Tuan Liu pulang saja? Dirawat di rumah juga bisa hemat. Ruang ICU ini seharga puluhan ribu. Benar-benar merampok. Cipau dah. Yang terbaring di dalam itu kakekku. Kakek kandung yang akan mati. Kau suruh aku membawanya pulang untuk menunggu mati. Hati nuranimu dimakan anjing. Lalu bagaimana menurutmu? Tidak punya uang sepeser pun. Apa kau mau menjual diri? Aku tidak ingin bertemu kamu lagi. Tuan Zhang, kabar terbaru, semua milik grup Liu, rekening bank, telah dibekukan seluruhnya hari ini. Banyak properti tidak bergerak di bawahnya. Telah ditunaskan mengambil tindakan pengamanan praduga. Diperkirakan besok, Liu akan resmi memasuki proses likuidasi kebangkrutan. Bagaimana dengan Liu Hanshan, diet pribadi kelas atas, dan ruang perawatan intensif. Namun, karena keluarga Liu, rekeningnya diblokir, peringatan terakhir. Jika tidak membayar lunas 500.000 sebelum jam 12 malam ini, orang tua itu akan dipindahkan dari ICU, obat impor dihentikan. Yo, Direktur Liu yang sombong ini, kali ini benar-benar akan hancur berantakan dan mati. Aichen, tahun di dia, di sampingnya menjadi kuda dan sapi, menerima begitu banyak angin ketidakadilan darinya, sekarang melihat nasibnya ini, sakit hati. Sakit hati. Tahun-tahun, aku sudah memberinya 30 kesempatan. Setiap. Aku hanya perlu mendengar darinya satu, kata-kata tulus yang jujur. Aku akan memberikan Tianxing Group sebagai hadiah pernikahan untuknya. Tapi dia, seorang Jibaida, menginjak martabatku di lumpur, bahkan membiarkan Jibaida menuangkan kopi ke tubuhku. Kamu pikir ketulusanku semurah ini? Aku tahu kamu menderita ketidakadil. Tapi, orang tua Liu itu sebenarnya adalah orang yang bijaksana. Dulu kalau bukan karena dia, kakek Jiang memang cukup dalam bahaya. Kamu benar. Melihat dengan mata sendiri. Melihat orang tua itu. Chow, atas nama pribadiku. Di dalam rekening itu 500.000. Profesor, Anda mau melepaskan keluarga Liu? Lepaskan, 500.000 ini adalah saya yang mewakili kakek saya, melunasi hutang budi Liu Hanshan dulu. Hutang nyawa, mulai sekarang keluarga Jiang dan keluarga Liu, urusan baik buruk selesai. Berkah. Adapun Liu Ruyan, perintah pemutusan kontrak Tianxing tidak akan diubah sepatah kata pun. Aku ingin membuatnya melihat dengan mata kepala sendiri, grup Liu benar-benar dihapus dari Haicheng. Aku ingin pengkhianatan dan kesombongan akhirnya harus membayar harga apa? Jiang Chen! Aku benar-benar tahu salah. Tolong, selamatkan kakekku. Selamatkan keluarga Liu. Aku akan menjadi budakmu. Aku seperti dirimu dulu. Kumohon jangan sekejam ini. Direktur Liu, sekarang kamu malah belajar pura-pura kasihan. Setengah bulan yang lalu, kamu di kantor direktur utama. Jiang Chen yang sendiri memasak obat maak gerijam saat dibuang ke tempat sampah. Kenapa kamu tidak pernah berpikir, kata kejam? Itu karena aku ditipu oleh Jibaida. Dialah yang membuat laporan palsu untuk menjebakmu. Dialah yang bilang padaku, kamu mencuri uang perusahaan. Aku buta mata. Aku wanita paling bodoh di dunia. Hukum aku, boleh. Jangan apa. Liu Ruyan, kamu sampai sekarang masih berpikir, aku ini karena membalas dendam padamu karena masalah Jibaida. Selama setahun ini, aku menyembunyikan identitas, berada di sisimu. Kamu sakit perut, aku menjagamu semalaman. Perusahaan kena masalah, aku menggunakan sumber daya Tianxing untuk membantumu menyelesaikan. Aku berusaha menjaga hubungan ini, tak peduli hujan atau panas. Secara aktif mengajakmu sebanyak 30 kali. Tapi kau, sekali aja kan? Demi menemani Jiboda, kau mengingkari janji 30 kali. Yang kau injak-injak adalah harga diri Tianxing Group. Yang kau hancurkan adalah perasaanku, Jiang Chen. Satu-satunya padamu, Astras 500.000 itu, sudah kusuruh orang. Itu adalah balas budi pada Pak Liu. Sedangkan keluarga Liu, sopir, jalan. Mulai hari ini, hubungan keluarga Jiang dan Liu putus.
Ya, kau gila! Lang, kenapa berdiri di tengah hujan? Jiang Chen bilang dia membayar 500,000 untuk kakek. Apa? Kau apa? Dia sebaik itu. Dia bilang itu untuk melunasi Mulai sekarang, hubungan keluarga Jiang dan Liu putus. Karena nyawa kakek sudah selamat, maka keluarga Liu masih bisa diselamatkan. Tadi aku berhasil menghubungi Pak Wang di kalangan investor Ventura. Dia setuju di Jinbi Huang menemui... Berita kilat kota, Tianxing Group menghentikan sepenuhnya hubungan bisnis dengan Liu Group. Saham Liu sudah turun terus hingga batas bawah. Pak, cepat. Pergi ke Jinbi Huang. Kalian dari Liu Group, ya? Sekarang siapapun yang berbisnis di Haicheng pasti tahu Tianxing sedang memblokade kalian. Pak sopir, jangan bicara. No, dengar saran saya. Tuan Jiang dari Tianxing, pergi minta tolong siapapun percuma. Di Haicheng tidak ada yang berani ambil alih ini. Diam kau! Maju saja! Wang ini orangnya suka gengsi. Nanti masuk, rendah hatilah sedikit. Asal dapat investasinya. Kita bisa balik keadaan. Maaf mengganggu kesenangan Pak Wang. Ini direktur kami, Liu, malam ini sengaja datang untuk bicarakan soal investasi dengan Anda. Liu, dulu di rapat bisnis, saya ingin bersulang untukmu. Kamu tidak mau menghargai. Kenapa hari ini jadi jatuh seperti ini? Direktur Wang, dulu saya yang tidak tahu diri. Ini proposal! Sewa aset Liu Group. Asal Anda bersedia menyuntik dana 200 juta. Kamu kira aku ini yayasan amal? Tak kurus masih lebih besar dari kuda. Jaringan Liu Group masih ada. Jaringan? Tianxing Group. Jaringan kalian, setumpuk besi tua. Aku kasih kalian investasi. Nyawa sudah panjang? Jadi apa maksud Direktur Wang malam ini setuju ketemu kami? Apa maksudnya? Hai. Buat dia senang. Aku kasih kamu 2 juta. Anggap buat beli obat si tua. Ruyan, cepat minum. Ini 2 juta loh. Selama gunung hijau masih ada. Tidak usah khawatir tidak ada kayu bakar. Ji Boda, kamu suruh aku. Direktur Liu, bagaimana pertimbangannya? Tidak mau nunggu. Kamu tidak tahu, terima kasih. Direktur Wang, tenang. Dia sudah gila. Bukan sengaja. Buat Bapak. Laki ini juga. Bapak yang tanggung jawab. Direktur, kenapa Anda di sini? Nona Liu. Tuan Jiang, biarkan saya yang urus yang terakhir. Direktur Zhou, cepat tolong kami. Jiang Chen, apa benar? Masih tidak tega sama Ruyan? Tidak tega. Asisten Ji, kamu terlalu berpikir. Ini surat, konfirmasi akhir likuidasi kebangkrutan Liu Group. Jiang Venture Capital, sebagai kreditor terbesar, sudah sesuai hukum, mengajukan proses kepailitan. Membeli semua utangnya. Utang-utang itu hanya demi hubungan baik dengan Tuan Tua Jiang dulu. Agar sisa-sisa keluarga Liu tidak tersebar keluar, menjadi bahan tertawaan Haicheng. Besok jam 9 pagi, Tuan Muda Jiang di kantor pusat Tianxing. Tunggu kalian untuk serah terima stempel perusahaan. Direktur Liu, Tuan Muda Jiang tidak Sengaja menyusahkan keluarga. Keadaan kalian hari ini murni akibat manajemen kalian yang buruk dan salah menilai orang. Hukum tidak kenal ampun. Sampai jumpa besok. Tuan Muda Jiang, stempel perusahaan dan pembukuan grup Liu sudah dibawa semua. Silakan duduk. Tuan Muda, semua kemarin itu kesalahpaham. Saya salah. Saya bersalah. Tapi Ruyan sungguh mencintaimu. Sungguh, Asisten Ji, apakah kamu sedang bercanda? Siapa itu yang setahun lalu, setiap akhir pekan kencan dengan Direktur Liu, di restoran mewah, lalu kirim tagihannya ke Jiang Chen untuk diremburs? Biaya jasa yang kamu minta saya reimburse. Itu semua apa? Ruyan, dengar penjelasanku. Itu aku untuk membantu perusahaan cari bisnis. Liu Ruyan, ini perjanjian transfer aset.
Tanda tangani. Semua biaya lanjutan kakekmu sepenuhnya ditanggung Jiang Shi Chuangtu, Jiang Chen. Setelah ini, antara kita tinggal hutang dan piutang. Halo? Apa lagi yang kau mau? Posisi wakil direktur Tianxing? Jiang Chen, jangan sombong. Kau memakai sumber daya Tianxing, menekan perusahaan swasta. Aku akan melaporkanmu. Laporkan aku. Jibaya, kamu sebaiknya urus dulu dirimu. Bagaimana aku? Kami menerima dari Jiang Shi Chuangtu laporan anonim dari Departemen Hukum. Kamu diduga melakukan penyelewengan jabatan, memalsukan kontrak bisnis, serta menggelapkan dana perusahaan. Jumlah dana yang terlibat mencapai 30 juta. Ini surat perintah penangkapan. Silakan ikut kami. Ruyan, tolong aku. Demi baru melakukan ini. Kamu tolong minta Jiang Chen. 30 juta. Ternyata selama ini, kekosongan perusahaan semua masuk ke kantongmu. Liu Ruyan, prosedur selesai. Kamu boleh pergi. Jiang Chen, jika setahun lalu aku tidak mendengarkan perkataannya, menemanimu makan itu dengan baik, apakah hasilnya akan berbeda? Di dunia ini, tidak pernah ada jika. Direktur Zhou siapkan konferensi pers pernikahan besok dengan grup Su Tuan Zhang. Jiang Chen, apakah kau begitu tega, bahkan untuk menjenguk kakek sekali? Tidak mau. Kakek, kau bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku panggil dokter. Perusahaan, apakah sudah hilang? Kakek, stempel dan pembukuan. Nama kakek, pagi ini sudah kuserahkan. Anda masuk likuidasi kebangkrutan? Diri yang menanggung akibatnya. Dia menggelapkan dana perusahaan 30 juta. Pagi ini ditangkap langsung oleh polisi. Jiang Chen tidak membunuhmu semua dan membayarkan 500.000 untukku biaya medis, benar kan? Ya. Bos Joe bilang, ini Jiang Chen yang mau. Kakek Jiang membalas budi Anda. Mulai sekarang, dendam kedua keluarga selesai. Dendam selesai. Betapa baiknya anak itu. Setahun ini, keluarga Liu kami tidak punya keberuntungan ini. Menghina ketulusan orang lain. Kedepannya, kita dengan tenang menjadi orang biasa, pergi melunasi hutang. Nona Liu, karena biaya selanjutnya. Ada yang sudah melunasinya. Silakan dokumen ini. Tanda tangani surat pemberitahuan pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit? Rumah sakit provinsi terbaik. Ada yang sudah mengatur untuk Bapak. Program rehabilitasi terbaik di seluruh Haicheng. Apakah diatur oleh Jiang Chen? Tidak tahu. Seorang tuan bermargahan yang mengurus prosedurnya. Margahan, saya sama sekali tidak kenal. Tokoh besar bermargahan macam apa? Tuan Han yang misterius ini, kenapa harus membantu keluarga Liu? Mungkinkah ada perubahan situasi? Jiang Chen, kamu sekarang sungguh asing. Asing sampai aku hampir tidak ingat. Kamu dulu untukku. Wajahmu saat memasak. Bos Jiang, Grup Xing, akhir-akhir ini mengakuisisi sepenuhnya hutang Grup Liu. Apakah ini langkah Tianjing memasuk sinyal ke bidang baru? Hanya bisnis normal, likuidasi aset buruk. Jiangxi Venture Capital sudah melakukan penilaian akurat. Grup Liu tidak pantas dengan posisinya. Manajemen kacau, mati secara alami. Adalah hasil pilihan pasar. Tianjing hanya menjalankan kewajiban resmi. Nona Su mendengar, Anda dan Direktur Jiang akan segera bertunangan. Perkawinan dua keluarga besar ini akan mempengaruhi struktur bisnis Haicheng. Dampak apa yang akan ditimbulkan? Keluarga kami setara. Penggabungan kekuatan adalah tren yang tak terhindarkan. Yang lebih penting lagi, saya dan Direktur Jiang memiliki visi yang sama. Direktur Liu. Ada lagi? Jiang Chen, pemindahan rumah sakit kakek, dan perawatan rehabilitasi selanjutnya. Apakah Anda yang meminta Tuan Han untuk mengaturnya? Kamu masih peduli padaku kan? Liu Rian, Jiang Chen bilang akan melepaskan kalian. Pasti tidak akan melihat kalian lagi. Kamu pikir kamu masih layak membuat Presiden Tianjing bersusah payah? Bukan kamu. Lalu siapa?
Nona Liu, senang bertemu pertama kali. Perkenalkan diri saya, keluarga Han dari ibu kota provinsi, Han Tianyu. Aku tidak kenal kamu, soal pemindahan rumah sakit kakekku yang kamu atur. Naik mobil, kita bicara tentang Jiang Chen, juga tentang grup Liu kalian. Bagaimana dipermainkan olehnya, kebenaran tentang berada dalam genggamannya. Menyembunyikan identitas selama setahun, sama sekali bukan untuk membantumu, melainkan untuk, setelah pembukuan grup Liu kalian, membantu dirinya sendiri melakukan transfer aset, agar dia bisa mewarisi Tianqing dengan lancar. Tak mungkin. Jiang Chen bukan orang seperti itu. Dia di sisiku setahun. Bagaimana mungkin dia memanfaatkanku? Bagaimana mungkin tidak, jika dia benar-benar mencintaimu? Bagaimana bisa dia diam saja melihat? Melihatmu bangkrut. Dia hanya menggunakan tanganmu untuk menyingkirkan Zibaida dan sekaligus menunjukkan kekuasaannya di Haicheng. Kamu hanyalah salah satu. Bedanya, ternyata semuanya palsu. Jiang Chen, kamu ternyata sejak awal sudah memperdayaiku. Kamu mencabut perlindungan hanya agar aku tidak punya jalan keluar. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Apa yang kamu inginkan? Karena musuh dari musuh adalah teman. Tianqing Group, Haicheng sudah terlalu lama mendominasi. Asalkan kamu bekerja sama denganku, tidak hanya bisa membuat kakekmu menikmati perawatan medis terbaik, aku juga bisa membuat keluarga Liu bangkit kembali dan menginjak-injak Jiang Chen dengan kejam. Chang, ketahuan, Han Tianyu dari keluarga Han di ibu kota provinsi, secara pribadi menjemput Tuan Liu yang tua. Dia hari ini bertemu Liu Ruyan. Han Tianyu ini, tangannya menjangkau terlalu jauh. Sepertinya dia ingin mengambil Liu Ruyan sebagai kita. Biarkan saja. Keluarga Liu yang bangkrut tidak akan mampu membuat masalah yang berarti. Tapi Tuan Jiang, Han Tianyu, sudah bicara di ibu kota provinsi, mengatakan ingin merangkul semua keluarga kecil di Haicheng yang pernah ditekan oleh Tianqing untuk bersama-sama mendirikan sebuah aliansi anti Tianqing. Liu Ruyan sekarang adalah juru bicara mereka. Dan publik sedang bergosip bahwa demi hak waris Anda meninggalkan istri sah dan mengatakan Anda adalah orang yang tidak tahu balas budi. Ini jelas Han Tianyu yang membeli prajurit bayaran, ingin memanfaatkan opini publik untuk menekan harga saham Tianqing. Chen, kamu terhadap itu benar-benar sudah melepaskannya. Jika dia benar-benar ikut Han Tianyu untuk melawanmu, apakah kau tega? Sebelum tahun baru, Ji Boda saat di depan umum menuangkan proposal bisnisku. Aku sudah, jika sekarang dia memilih jadi anjing Han Tianyu, maka dia adalah musuh Tianqing. Bisnis itu seperti medan perang. Aku tidak akan bermurah hati. Mengerti? Besok di Haicheng, acara amal bisnis, apakah perlu membatasi tiket masuk Liu Ruyan dan Han Tianyu? Batasi. Kenapa harus dibatasi? Biarkan mereka datang. Aku justru ingin lihat klan Han di ibu kota provinsi. Seberapa besar keberanian yang bisa diberikan pada wanita ini? Itu bukan Liu Ruyan yang bangkrut? Kok bisa dekat dengan Tuan Muda Han dari ibu kota? Ku dengar dia kembali untuk Anhas Kuraka. Kali ini pasti ada tontonan seru di Haicheng. Direktur Jiang sudah lama mendengar nama besar. Yang ini seharusnya tidak perlu aku perkenalkan lagi, kan? Tuan Muda Han, bisnis di Haicheng dalamnya seperti air. Bawa vas bunga kedaluarsa di sisi. Hati-hati terbalik dan tenggelam. Jiang Chen, kau tidak perlu di depanku. Pura-pura mulia begini. Tuan Muda Han sudah cerita setahun menyembunyikan identitas. Cuma untuk memakai Liu Clan sebagai batu loncatan. Kau tidak pernah cinta padaku. Kau hanya memanfaatkanku untuk memuaskan kesombonganmu. Manfaatkan kau. Liu Ruyan. Kau benar-benar. Grup Tianqing yang nilainya triliunan. Perlu memakai perusahaan kecil bermiliar yang hampir bangkrut sebagai batu loncatan. Kau pantas? Nona Su, jangan buru-buru menghajar orang. Acara amal hari ini yang diadakan Direktur Jiang. Saya Han resmi mengumumkan masuk ke kota Hai. Bing Chu sudah bersekutu. Perusahaan di kota Hai mengakhiri kerjasama dengan Tianqing secara total. Jiang Chen, kau dulu merebut milik Liu. Penghinaan yang kuderita. Kau akan bersama Tuan Han. Sama. Mengambilnya kembali darimu. Kau pikir kau bisa menutupi langit dengan satu tangan? Jiang Chen, aku akan membuatmu menyesal. Aku akan membuatmu berlutut. Memohon maaf padaku. Bercita-cita tinggi. Keluarkan barangnya. Untuk Tuan Han dan Direktur Liu, biarkan mereka melihatnya. Catatan perusahaan Kota Hai mengakhiri kerjasama dengan Tianqing secara total. Beralih ke Han Group milikku. Hadiah pertemuan. Cukup berbobot? Tuan Han sungguh perhatian. Bisnis itu soal keuntungan jangka panjang.
Keuntungan jangka panjang. Tidak ada rantai pasok ketertutupan perusahaan ini. Proyek energi baru, Tianxing di kuartal depan. Dengan apa kau akan memulai? Tuan Han, mungkin informasi Anda agak ketinggalan. Tsunami yang lalu! Ye13 perusahaan ini sudah resmi bergabung ke dalam proyek laut dalam Tianxing. Ini surat pengalihan saham. Mustahil! Baru siang tadi mereka menandatangani pernyataan bersama denganku. Jiang Chen, apa? Cara kotor yang tidak pantas dilihat. Bukan cara kotor. Apa yang Tuan Han berikan adalah jalur jangka pendek di kota provinsi. Sedangkan yang Tianxing berikan adalah 10 tahun ke depan, projek nasional bagi hasil teknologi inti. Pedagang mengejar keuntungan. Di hadapan keuntungan mutlak, mereka membuat pilihan yang lebih rasional. Bukankah itu wajar? Kurang dari 1 menit, kartu draw kebanggaan Han Tianyu. Langka diurai oleh Jiang Chen. Dia bahkan tidak pernah mengucapkan kata-kata keras. Setahun yang lalu, saat Jibaida di ruang rapat menuangkan kopi, Bos Liu juga hanya menonton dengan dingin, menunggu untuk melihat arah pasar. Jiang Chen, saat itu aku hanya... Sekarang, arah angin sudah berubah. Hanya itu saja. Pengkhianat! Sekelompok bajingan yang hanya mementingkan keuntungan, Tianxing sedikit dividen. Mereka semua sudah lari ke sana. Lalu kita bagaimana selanjutnya? Dana proyek baru, kalau tidak bisa dapat, biaya perawatan kakekku di kota provinsi akan terputus. Bagaimana ini? Gue demi bawa lu biar kelihatan mentereng. Udah ngeluarin beberapa miliar, cuma dapat hari ini begini. Lepasin! Lu sakitin gua! Janji! Balik keadaan! Bukannya lu terus bilang, Jiang Chen ingat masa lalu, pasti nggak akan bunuh semua orang hasilnya. Dulu yang sembunyiin identitas dan nipu. Semua orang adalah Jiang Chen. Dia yang lihat Liu Corporation bangkrut. Lo masih ngebohongin diri sendiri sampai sekarang. Zhou Ximing dari Tianxing sudah mengumumkan rekening ke seluruh industri. Saat Jiang Chen jadi asisten, semua kontrak besar yang ditandatangani dalam setahun. Keuntungannya semua diserahkan ke keluarga Liu. Lo bilang keuntungan apa? Mau diserahkan ke keluarga Liu? Itu Jibaida yang bikin laporan palsu dan mencuri semuanya. Jiang Chen gak ambil sedikit pun. Liu Corporation 1, lo ini ninggalin dewa sejati dari konglomerat triliunan. Cuma karena Jibaida. Jiang Chen gak pernah menyakiti aku. Dia pakai caranya sendiri, membantu aku menopang perusahaan. Tapi aku malah membiarkan Jibaida mempermalukannya. Sekarang danaku macet, Dewan Direksi Keluarga Han besok akan ada pertanggungjawaban. Sajalah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Nona Liu, silakan pergi. Pihak Tuan Muda Han sudah mengirim surat resmi. Untuk kakek Anda, semua jaminan dana. Aku mohon kalian, jangan hentikan obatnya. Kakekku masih pakai selang oksigen? Apakah mesin oksigen masih hidup? Kami hanya menjalankan perintah. Tolong jangan menyulitkan kami. Nona Liu. Grup Hanshi pagi ini, karena putusnya rantai dana yang parah, sudah oleh kantor pusat provinsi diambil alih penuh. Kami harus bertindak sesuai prosedur. Aku akan mengumpulkan. Beri aku waktu setengah hari. Hari ini aku bisa mengumpulkannya. Maaf, Nona Liu. Ada peraturan. Ruyan! Jangan memohon! Kakek, bagaimana kabarmu? Arma! Ini semua akibat perbuatan keluarga Liu sendiri. Kakek, maaf ya. Kenapa bisa begini? Jiang Chen, aku benar-benar salah. Jiang Chen, aku mohon. 1001 kesalahan, semua salahku. Tolong selamatkan kakekku. Dia hampir mati. Liu Ruyan, biaya pengobatan kakekmu. Tahun lalu, sudah seluruhnya dicadangkan di sebuah dana perwalian. Kamu mencadangkan? Setahun yang lalu? Nona Liu,
Tuan Muda Jiang sejak hari meninggalkan keluarga Liu sudah mendirikan dana perwalian amal medis jangka panjang. Jumlah itu cukup untuk menjamin tuan tua biaya medis seumur hidupnya. Lalu kenapa sekarang obatnya dihentikan? Itu karena kalian sendiri demi mengikuti Han Tianyu melawan Tianxing. Secara sukarela memindahkan tuan tua keluar dari pelaksanaan pengalihan dan penahanan. Sistem menilai sebagai dana berisiko tinggi, baru akan otomatis dibekukan. Ternyata dia sudah mengatur semuanya dari awal. Dari awal sampai akhir, dia selalu menepati janjinya. Aku yang melakukan balas dendam yang sia-sia. Dengan tanganku sendiri mendorong kakek ke jalan buntu. Director Liu. Chen, terhadap keluarga Liu kalian, selalu memisahkan urusan pribadi dan bisnis. Sudah cukup setia. Sekarang aku tahu semuanya. Tapi kau malah menggunakan kebaikannya sebagai chip dalam perang bisnis. Sekarang datang meminta maaf? Tidakkah kau rasa itu sudah terlambat? Direktur Zhou, ayo jalan. Sopir, rapat sore tidak boleh terlambat. Aku tahu aku tidak layak mendapatkan pengampunanmu. Tapi Han Tianyu, saya miliar surat jaminan tanggung renteng. Keluarga Liu benar-benar hancur. Itu urusan antara kau dan Tuan Han, kontrak bisnis. Tianxing selalu bersikap profesional, tidak ikut campur utang orang lain, Nus. Kau benar-benar ingin melihat aku dihajar sama dia demi kakek dulu pernah menyelamatkan Tuan Jiang. Setahun yang lalu, Ji Baida bersama para eksekutif saat memaksaku keluar. Aku juga pernah bertanya hal yang sama padamu. Direktur Liu, anak Jiang Chen ini benar-benar serigala yang tidak tahu balas budi. Cepat suruh dia pergi. Jangan sampai terlambat. Proyek besar asistensi. Aku tanya kau, bisakah kau dengar penjelasanku sebentar? Waktu itu bagaimana jawabanmu? Jangan bicara. Nggak bisa. Kumohon jangan bicara. Kau bilang di dunia bisnis tidak ada air mata, yang kuat memangsa yang lemah adalah satu-satunya aturan. Sekarang, aku mengembalikan kata-kata itu persis seperti aslinya. Kepadamu. Direktur Liu, nikmati saja aturan yang pantas kau terima. Aset inti keluarga Han di ibu kota provinsi siang nanti akan masuk ke dalam proses likuidasi. Chen, langkah cacur ini cukup bagus. Ini baru permulaan. Tapi ku dengar, Han Tian, konsorsium multinasional di belakangnya, Goldman Sachs Capital, mulai memperhatikanmu. Memperhatikan Fang. Sampaikan perintah. Besok adakan rapat tingkat tertinggi. Jiang, langkah strategi selanjutnya adalah Xing, bersiap untuk ekspansi ke luar negeri. menghadapi lawan. Direktur Jiang, Hans, setelah likuidasi. Pangsa pasar pelayaran luar negeri yang kosong sudah kita terima sepenuhnya, tapi konsorsium multinasional Goldman Sachs Capital tiba-tiba membeli saham pelabuhan terbesar kedua di Haicheng. Jelas sasarannya adalah kita. Goldman Sachs Capital, di luar negeri, selalu jago dalam perang modal. Chen, penanggung jawab mereka kali ini, bernama. Orangnya galak. Lawan datang, kita hadap. Direktur Zhou. Prosedur pembukaan jalur pelayaran baru di luar negeri, bagaimana prosesnya? Sudah diajukan, tapi hari ini Rek, mengajak makan malam Kepala Dinas Liu di Haicheng, sepertinya mau mempersulit proses persetujuan kita. Kepala Dinas Liu selalu urus sesuai aturan. Rek mau cari jalan pintas, malah akan menabrak tembok sendiri. Lalu kita perlu menemui Rek ini. Tidak perlu, biarkan dia yang datang ke kita. Tuan Muda Jiang, ada satu hal. Liu Ruyan karena tanggung jawab renteng tanpa batas, dibatasi pengeluaran mewah oleh pengadilan, dan dikenakan penyitaan harta. Hari ini dia pergi ke perusahaan perdagangan luar negeri milik Goldman, wawancara kerja. Ke perusahaan ekspor-impor, jadi staf tingkat bawah. Sebagai salesman. Rek sepertinya tahu, hubungannya dengan Tianxing, persetujuan rekrutmen khusus. Rek ini mau pakai Liu Ruyan untuk membuatmu jengkel? Atau mau pakai dia untuk menyelidiki latar belakang Tianxing? Seorang orang pinggiran yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis Tianxing, apa yang bisa dia selidiki, biarkan saja mereka. Liu Ruyan, penjualanmu minggu ini lagi-lagi terakhir. Bukankah dulu kamu cukup cakap? Presiden besar grup Liu, bahkan orderan beberapa puluh ribu saja tidak bisa dinegosiasikan. Maaf, mana saya? Saya akan berusaha. Tolong beri saya satu. Saudara, dulu dia rumah selalu pakai Rolls Royce. Mana tahu cara merayu klien. Dengar-dengar asistennya yang korupsi dana, Jiboda di dalam, segera divonis, sungguh tidak kenal orang walau tahu wajahnya. Tidak boleh menyerah, biaya perawatan lanjutan, kakek setiap bulan masih bergantung pada gaji ini. Jiboda sudah masuk, boy. Keluarga Liu runtuh. Sekarang saya hanya orang biasa. Jangan bilang perusahaan tidak peduli padamu malam ini. Ada jamuan bisnis investor asing. Grup Tianxing juga akan mengirim orang. Presiden Rake secara pribadi menunjuk, kamu ikut, bertugas menuang teh dan air, menyerahkan dokumen. Najarian,
Bisakah orang lain pergi? Saatnya tidak cocok pergi. Tidak cocok. Yo! Liu Ruyan, Ghost yang tidak memelihara pemalas. Jika kamu tidak pergi, besok bereskan barang dan pergi. Biar obat kakekmu. Kamu terserah kamu. Direktur Jiang, hahaha. Nona Su, sungguh lebih hebat dari yang pernah terdengar. Gu Tianxing, akhir-akhir ini sangat populer di Haicheng. Direktur Rake, sungkan sekali, Goldman Sachs baru saja masuk saham di pelabuhan. Ruang kerja sama ke depannya masih besar. Kerjasama pasti bisa dibicarakan. Dengan Presiden Jiang di Haicheng, selalu profesional dan tegas. Hari ini Lei bawa asisten baru, ingin kepada Presiden Jiang. Perkenalkan, Nona Liu, tuang anggur untuk Presiden Jiang. Sekarang aku bahkan berdiri di depanmu, perlu menggunakan cara yang hina seperti ini? Presiden Leike, Goldman Sachs sebagai konglomerat internasional besar, standar rekrutmen kapan jadi serendah ini? Bahkan dari perusahaan bangkrut, orang yang gagal bayar bisa jadi asisten presiden. Haha, dunia bisnis ya, manfaatkan semua yang ada. Nona Liu dulu. Sangat akrab dengan rantai pasok Haicheng. Saya pikir mungkin juga berguna untuk Presiden Jiang. Presiden Leike, Anda salah paham, Divisi Bisnis 1 Tianxing berhubungan dengan Departemen Hukum dan Kepatuhan. Wanita ini dengan Tianxing tidak ada hubungan bisnis. Presiden Jiang! Presiden Zhou, pergi ke tempat Direktur Liu lihat. Proses persetujuan seharusnya sudah keluar. Baik, Tuan Jiang. Barang tidak berguna, aku pikir Jiang Chen setidaknya akan melihatmu. Tapi ternyata dia bahkan kau hidup atau mati, tidak peduli. Presiden Lei! Apa yang kau suruh aku lakukan? Sudah kulakukan! Mohon jangan pecat saya! Saya butuh pekerjaan ini! Tidak, kau masih berguna bagiku untuk hal lain. Ini adalah kuartal depan Tianxing Group. Harga dasar tender energi baru ke luar negeri. Besok. Antar ini ke kotak surat pengaduan Biro Perdagangan. Tidak! Ini rahasia bisnis! Ini ilegal. Saya tidak bisa melakukannya. Melanggar hukum. Kamu sekarang utang tanggung renteng 500 juta. Kamu pikir kalau tidak bantu aku, kamu bisa hidup lewat bulan ini. Jiang Chen dulu tidak pernah menyakitiku. Akulah yang bersalah padanya. Aku tidak bisa menjebaknya lagi. Kamu terlalu bangga sama diri sendiri. Harga dasar ini asli apa palsu? Oh, Jiang Chen sendiri yang tahu. Kamu cuma perlu jadi pengantar surat ini, asal kamu antar kakekmu di rumah sakit provinsi. Dana Trust yang dibekukan itu. Aku bisa bantu kamu cairkan. Cairkan trust. Ya, kakek. Jiang Chen. Kenapa setiap kali pilihan aku selalu bikin kamu jadi lawan? Aku harus gimana? Jiang Shao kena masalah. Pagi ini, Biro Perdagangan, surat pengaduan pakai nama asli, melaporkan bahwa kuartal depan kita, dokumen tender proyek ke luar negeri, dicurigai persaingan gak sehat, serta lampirkan harga dasar inti. Harga dasar bocor. Siapa yang lakuin? Tanda tangan di surat laporan adalah Liu Ruyan. Chen, kamu udah tahu dari dulu, Leike bakal pakai ini. Leike di luar negeri, biasa pakai trik kotor. Dia kira dapat dibaik harga dasar kita. Bisa paksa. Tianxing serahin kendali pelabuhan kalau dari pihak Liu Ruyan. Kita perlu bagian hukum turun tangan nggak? Ini udah kejahatan pidana, suruh Departemen Hukum, dokumen tender asli, sama yang dipegang Leike, dokumen tender palsu itu. Barang-barang dikasih ke bagian investigasi bisnis. Dokumen tanda palsu. Jiang Shao. Maksud Anda? Yang Leike dapat adalah yang sengaja aku minggu lalu buat Departemen R&D menyebarkan rumor rencana yang dieliminasi. Karena dia suka menggunakannya, biarkan dia dan Goldman Sachs menelannya bersama. Karena dia memilih untuk mengkhianati lagi, maka hukum tentu akan memberikan vonis yang pantas baginya. Mengerti? Saya akan pergi sekarang menghubungi Departemen Investigasi Bisnis. Bicara bisnis ya bisnis. Semua sebab dan akibat berada dalam kerangka hukum. Berdasarkan materi pelaporan yang Anda serahkan, kami telah memeriksa harga dasar tender Tianxing Group, tetapi hasilnya menunjukkan data yang Anda berikan dengan yang diajukan Tianxing secara nyata tidak cocok sama sekali dengan dokumen tender resmi. Tidak mungkin. Ini diberikan langsung oleh Direktur Lei kepada saya. Bagaimana mungkin tidak cocok? Petugas penyidik, harap perhatikan kata-kata Anda. Apa maksudnya saya memberikannya kepadanya? Data palsu ini jelas Liu Ruyan yang membalas dendam pada mantan suaminya dengan memasukkan secara pribadi dan menggunakan nama Goldman Sachs untuk memfitnah. Goldman Sachs juga Rico, kamu berbalik dan tidak mengakui. Jelas kamulah yang menggunakan. Nona, Liu. Di bisnis yang penting adalah bukti.
Apa bukti yang Anda punya untuk membuktikan bahwa saya yang menyuruh Anda? Direktur Lei benar, segala sesuatu harus ada buktinya. Namun, kami Tianxing hari ini datang adalah untuk bekerja sama dengan tim investigasi untuk mengklarifikasi fakta. Rencana yang dilaporkan secara resmi oleh Nona Liu ini sebenarnya adalah rencana yang oleh Tianxing minggu lalu sudah dieliminasi dan dipublikasikan ke seluruh industri. Draft yang dibuang Direktur Lei. Cabang Goldman Sachs Haicheng, sebuah rencana usang yang sudah publik untuk dijadikan laporan rahasia. Apakah itu agak tidak profesional? Direktur Zhou. Apa maksudmu dengan itu? Urusan resmi harus diurus secara resmi. Tianxing tidak akan menuntut fitnah. Tapi karena laporan salah dari Goldman Sachs, persetujuan pelabuhan Haicheng jadi tertunda. Divisi hukum Tianxing akan menggugat Goldman Sachs Capital sesuai hukum. Menuntut ganti rugi kerugian bisnis sebesar 3 miliar. Ini barang-barang pribadimu. Di bilik kantor. Kamu dipecat. Aku tahu. Kali ini aku ceroboh. Tapi mohon jangan pecat aku. Kakekku masih menunggu biaya perawat. Memecat kamu. Kamu diduga memalsukan data bisnis, memfitnah Tianxing. Cabang Haicheng Goldman Sachs hampir lumpuh gara-gara kamu. Direktur Lei tidak memasukkanmu ke penjara, sudah belas kasihan terbesar. Hahaha. Dulu setidaknya jadi presiden direktur. Sekarang masa malu sama sekali tidak punya. Bantu modal asing menjebak mantan suami. Hasilnya, Mereka bahkan tidak menganggapmu manusia. ini balasannya. Setahun lalu, mantan Jibode dan kita Di ruang rapat, waktu menginjak-injak Jiang Chen, bukannya dia cukup gagah. Nasib berputar ya. Hahaha. Ternyata di mata semua orang, aku hanya bahan tertawaan. Waktu Jiang Chen dulu kita usir pergi. Cuacanya juga sedingin ini, hujannya juga sebesar ini. Dia saat itu pasti putus asa banget ya. Ciong! Cabang Haicheng Goldman Sachs karena gugatan ganti rugi 3 miliar. Harga saham pagi ini setelah pembuka turun 4%. Laike tidak tahan tekanan kantor pusat. Sudah menyerahkan surat pengunduran diri? Leke ini, saham Goldman Sachs di Haicheng, pelabuhan ketiga, sangat panas. Masalah pelik. Chen, kamu mau beli sahamnya? Konglomerat multinasional di belakang Goldman Sachs Capital di luar negeri masih punya basis yang lebih besar. Beberapa lapis saham Haicheng ini adalah umpan Umpan. Kamu ingin menggunakan tangan Goldman Sachs untuk menarik keluar level yang lebih tinggi. yang mengerti aku. Cuma Zurich, Haicheng tidak mampu menampung ambisi Tianxing karena mau go internasional, harus membuat air semakin keruh. Tuan Jiang, ada satu hal lagi, Liu Ruyan, karena kehilangan total sumber pendapatan, kewajiban terbatas 5 miliar itu dieksekusi paksa oleh pengadilan. Dia sekarang bahkan, rumah sewa murah itu pun tak mampu. Kakeknya bagaimana? Kakek tua, diambil alih oleh perwalian dana, panti jompo umum. Uang yang ditinggalkan setahun lalu, sudah termasuk bagian kenaikan, tapi biaya pengobatan dasar dan biaya perawat, sistem tetap memotong otomatis setiap bulan. Nyawa Pak Tua tidak terancam. Keluarga Jiang sudah tidak berutang pada kakek Liu. Adapun Liu Ruyan, dia sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya secara hukum. Mengerti, Departemen Hukum akan terus menindaklanjuti penyerahan aset RIC, sama sekali tidak akan memberi Goldman Sachs kesempatan untuk bernapas. Nona Liu Ruyan. Perkenalkan, kantor pusat Goldman Sachs Capital, konglomerat internasional, mitra senior, Anthony. Saya tidak kenal Anda. Urusan Rick tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sudah kehilangan semuanya. Apalagi yang kalian mau? Rick adalah orang bodoh, tapi surat tanggung jawab bersama. Senilai 5 miliar yang dia paksa kamu tanda tangani, masih berlaku secara hukum global. Sekarang utang ini sudah dialihkan ke pusat. Saya sama sekali tidak punya uang. Kalian memaksaku. Tunggu tidak dapat satu. Orang memang tidak berharga, tapi kamu yang masih hidup. Bagi Jiang Chen dari Tianxing Group, mungkin masih ada yang terakhir. Nilai gunanya? Laiki sudah mencoba. Jiang Chen sama sekali tidak peduli. Hidupku. Di matanya, aku bahkan setara dengan vas bunga basi. Tidak. Cara Laike terlalu rendah. Besok adalah Tianxing dan Sushiyun, upacara resmi Go Global. Semua media di Haicheng akan hadir. Apa yang kalian mau? Hah! Aku ingin kau di depan kamera siaran global. Berlutu di depan Jiang Chen, mengungkapkan bahwa dia merampas aset keluarga Liu, memaksa mantan istri dan kakek Ini fitnah. Jiang Chen tidak melakukannya. Hah, apakah fitnah atau tidak itu tidak penting. Para predator modal di luar negeri hanya perlu alasan untuk menekan harga saham Tianxing. Jika kau tanda tangan, semua selesai. Jika tidak tanda tangan, besok di panti jompo kakekmu. Terakhir. Akan karena Goldman Sachs, gugatan hukum global secara sah dicabut. Direktur Jiang, Tianxing kali ini memasuki secara penuh pelayanan luar negeri. Apakah sudah siap menghadapi konglomerat internasional papan atas? Selalu mematuhi standar perdagangan internasional. Urusan bisnis ditangani secara profesional. Kami Go Global adalah untuk kerjasama yang bukan monopoli. Bukankah itu mantan istri Jiang Chen? Bagaimana dia bisa masuk? Hah? Nona Liu, hari ini adalah konferensi pers bisnis eksternal. Harap jaga diri. Menangislah. Syutinglah. Asal kau lempar lumpur ke sana.
Mitos 10 miliar Tianxing akan terpotong setengah di pasar saham global. Liu Ruyan, ini adalah yang terakhir. Pikirkan dulu sebelum bicara. Jiang Chen! Aku bisa menghancurkanmu dengan kebohongan demi pembebasanku. Sudah terlalu sering mengecewakanmu. Sekali ini, aku ingin melakukan hal yang benar. Para media, Anthony dari Goldman Sachs dengan mempertaruhkan nyawa kakekku dan utang 500 juta untuk mengancamku, memasakku dalam konferensi pers ini untuk memfitnah Tianxing. Jiang Chen tidak pernah menyakiti keluarga Liu. Semua adalah ulah Goldman Sachs untuk menjebak Tianxing dengan skema short selling. Sialan! Wanita gila ini, apa yang diomongkan? Panggil tim investigasi gabungan masuk. Saatnya menjaring. Bawa dia pergi! Wanita gila ini secara terbuka menghancurkan reputasi Goldman Sachs. Tuan Anthony. Ini, Hai Cheng. Saya eksekutif Goldman Sachs. Kalian tidak punya hak untuk menyentuh saya. Tuan Anthony, kami adalah tim investigasi gabungan. Kejahatan komersial lintas batas. Apakah kalian punya surat perintah penangkapan? Goldman Sachs diduga memanipulasi pasar secara jahat, pemerasan lintas batas. Saya warga negara asing, pengacara saya akan segera tiba. Urusan resmi ditangani secara resmi. Di hadapan hukum tidak ada hak istimewa. Bawa pergi! Jiang Chen, akar Goldman Sachs di luar negeri. Tidak seperti yang kau bayangkan. Tuan Anthony. Lautan menerima semua sungai, tapi tidak pernah mentolerir pelanggaran hukum. Kau pergi ke luar negeri cari mati. Tianxing berjalan di jalan yang benar, tanpa takut pada gelombang apapun. Sudah berakhir, Jiang Chen, akhirnya aku tidak lagi menjadi pisau yang melukaimu. Tuan Jiang, sisa-sisa kekuatan Goldman Sachs di Haicheng sudah disita oleh tim investigasi gabungan. Bagaimana dengan kantor pusat Goldman Sachs? Mereka untuk menghentikan kerugian, sudah secara resmi mengumumkan menyerah saham pelabuhan Haicheng. Direktur Jiang, permainan catur Anda ini benar-benar besar sekali langkahnya. Ini bukan permainan catur saya. Ini adalah situasi zaman, kami hanya mengikuti arus. Lalu bagaimana dengan Liu Ruyan? Bagaimana cara menanganinya? Tanggung jawab tanpa batasnya, sebesar 500 juta. Sudah diputuskan oleh pengadilan, ditandatangani di bawah tekanan, kontrak tidak sah. Krisis utangnya. Selesai? Sekarang dia di mana? Di Departemen Investigasi Bisnis, dia secara sukarela melaporkan. Setahun lalu Jibaida melakukan pemalsuan akuntansi, menggelapkan keuntungan proyek Tianxing, semua detailnya. Dia ingin membayar hutang pada Tianxing? Jaring hukum luas, namun tidak ada yang lolos. Perseteruan dua pihak sudah lama. Lalu Departemen Hukum di sini, karena dia di saat-saat terakhir, memilih untuk berbuat baik, Tianxing tentu tidak akan bertindak kejam. Segera akan melaut. Kita harus berpandangan jauh ke depan. Terdakwa Jibaida terbukti bersalah dengan sengaja, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dicabut hak politiknya seumur hidup. Sidang ditutup. Liu Ruyan! Kamu benar-benar mengkhianatiku! Jibaida. Berbuat salah harus bayar hak. Dulu di ruang rapat, aku yang membantumu mengusir Jiang Chen. Kamu saat itu setuju. Itu karena aku buta, memanjakan keserakahanmu, sehingga keluarga Liu berakhir seperti sekarang. Dasar wanita murahan. Kalau bukan karena Jiang Chen, Liu Corporation sudah lama go public. Yang merugikan kita bukan Jiang Chen, tapi kita sendiri, kesombongan dan keegoisan. Omong kosong. Dia hanya asisten miskin. Saat dia jadi asisten dulu, semua keuntungan kontrak besar dia tinggalkan untuk... Kamu yang menggelapkan uang itu? Tidak mungkin! Jiang Chen, setahun yang lalu mereka menuangkan kopi itu ke tubuhmu. Hari ini, akhirnya aku bisa membersihkan kotoran di balik punggungmu. Lihat kamu beberapa hari ini. Santai. Semua urusan selesai. Kakek. Ciboda sudah dihukum, akun Goldman Sachs juga bersih. Hei, Bersih bagus. Manusia tidak boleh kehilangan hati nurani. maaf. Kakek, sudah membuat kakek ikut menderita begini. Justru kamu, ada rencana ke depan. Lembaga amal komunitas Relawan. Ya. Sebulan, hanya 3.000 gaji, tapi setiap hari hati terasa tenang. Jiang Chen. Menang dalam pola pikir. Benar, kakek! Keluarga Liu tidak punya rezeki untuk menahannya, tapi akhirnya tidak menghambat langkahnya. Dia milik dunia yang lebih luas, Jiang Chen. Terima kasih untuk trust yang kau tinggalkan, menyelamatkan kakek. Juga terima kasih untuk sikap profesionalmu, membuatku kembali menjadi diriku sendiri. Jiang kabar baik, kapal kargo dengan inti hijau. Generasi baru, sudah melewati perairan internasional. Detail kepatuhan di bea cukai, sedang dikonfirmasi ulang. Direktur Jiang tenang, semua proses sudah melalui, tidak ada celah.
Karena di internal tidak ada ikan busuk, maka bisakah kita bicara tentang langkah Goldman Sachs di markas luar negeri? Pemegang saham utama sedang menarik garis pertahanan di pasar global. Sepertinya mereka juga paham, keuntungan dari sikap profesional tidak bisa dihalangi hanya dengan trik kecil. Direktur Jiang, terpantau ada pergerakan di luar negeri. Ada dana mengambang yang tidak jelas asalnya. Antistas perusahaan Indo lepas pantai kita adalah sisa kartu rahasia dari Goldman Sachs. Tidak apa-apa. Ukuran Tianxing sekarang bukan beberapa buaya keuangan yang bisa ditelan. Tuan Jiang, apakah perlu mengaktifkan rencana anti-short sale? Tidak perlu. Langsung saja, paten inti teknologi energi baru kita publikasikan secara global di situs resmi luar negeri. Anda mau bermain kartu terbuka? Tianxing Go Global mengambil jalan hijau panjang yang bermanfaat bagi dunia. Tunjukkan teknologinya, biarkan pasar global memilih sendiri. Mengerti? Ini strategi terbuka. Mereka tak punya tempat bersembunyi. Xiao Liu, istirahat sebentar. Hari ini semua lansia sebatang kara di komunitas sudah kamu kunjungi semua. Ibu Wang, tidak apa-apa. Ini semua yang seharusnya saya lakukan. Cepat lihat berita. Teknologi energi baru Grup Tianjin resmi dipublikasikan di luar negeri. Sangat membanggakan. Jiang Chen dan Suli adalah kebanggaan kota kita. Hai Jiang. Jiang Chen, sekarang dirimu yang benar-benar bersinar. Itu Nona Liu, dia sekarang di sini. Menjadi relawan komunitas. Lewat saja. Jangan ganggu. Anda tenang. Kembali ke hati nuraninya sendiri. Itu sudah cukup. Mengerti? Urusan resmi dikerjakan sesuai aturan. Masing-masing baik-baik saja adalah akhir. Persilakan Presiden Grup Tianjin, Tuan Jiang Chen, serta pemimpin konglomerat Su. Nona. Tianxing ini bukan hanya kesuksesan bisnis. Tetapi juga milik semua yang bertindak sesuai aturan. Negara yang mempertahankan batas bawah kemenangan perusahaan negara. Bagus. Asisna anak Jiang Chen ini. Ya, kakek. Dia menang. Aku juga berhasil mendapatkan kembali hati nuraniku. Sekarang Goldman Sachs mundur, langsung menjadi raksasa industri. Apa rencana Anda ke depan? Tianxing tidak punya lawan. Hanya ada gelombang zaman. Untuk mereka yang dulu meragukan dan menekan Tianjin, apa yang ingin Anda sampaikan? Seberapa besar pun badai, kebenaran tetap abadi. Berkah.